Sementara itu, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung RI pada Rabu 17 Mei 2023 menetapkan Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, sebagai tersangka. Ia ditetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Dikutip dari kantor berita Antara, Johnny ditetapkan sebagai tersangka ke-6 dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur bis transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memeriksanya sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 9 WIB. Johnny juga pernah diperiksa pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret dengan kapasitas sebagai saksi. Pada pemeriksaan yang ketiga kalinya, penyidik meminta klarifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI yang menyebut kerugian keuangan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini sebelumnya. Pada Selasa 2 Mei, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan tahap 2 tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pelimpahan tahap 2 ini untuk 3 tersangka yakni Anang Ahmad Latif AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Sedangkan untuk 2 tersangka lainnya yakni Mukti Ali MA tersangka dari pihak PT Huawei Technology Investment dan Irwan Hermawan IH selaku Komisaris PT Solid Media Sinergi masih dalam proses pemberkasan. KMB Bali Post melaporkan.